Jika saya mempunyai permen di saku sebelah kanan, permen tersebut sudah saya buka bungkusnya. Kemudian, permen tersebut saya berikan kepadamu dengan senang hati. Apakah kamu menerimanya? Tentu sebagian besar dari kita tidak mau menerimanya. Dengan berbagai alasan di dalam hati, kita mengatakan, permennya pasti kotor. Oh, tidak, terima kasih. Atau dengan alasan penolakan yang lainnya. It's okay, tidak masalah. Sekarang saya akan berikan permen di saku sebelah kiri. Kali ini permennya masih terbungkus dengan rapi. Lalu permen tersebut saya berikan kepadamu sebagai pengganti permen sebelumnya dengan senang hati. Apa kamu mau menerimanya? Sebagian besar dari kita mau menerimanya dibandingkan dengan permen yang sudah terbuka bungkusnya, kan? Nah, setelah kamu menerima permen tadi, biasanya kamu membuka bungkus permen dan makannya. Namun, apa yang terjadi dengan bungkus permen tersebut? Ya, kamu membukanya. Hei, kenapa begitu? Tadi saya beri permen tanpa bungkus, kamu tidak mau menerimanya. Nah, sekarang saya berikan permen yang ada bungkusnya, kamu membuang bungkusnya. Aneh bukan? Oke, coba kita ambil ilustrasi yang lainnya. Misal nih, suatu hari ada seorang kurir ekspedisi yang datang ke rumah kita membawa paket. Tentu saat diberikan paket itu, kita hanya bisa lihat bungkusnya saja. Tidak terlihat apa isinya dan bagaimana kondisi barang yang ada di dalamnya. Kita tidak bisa memaksa si kurir untuk membuka paket itu sebelum kita terima. Karena si kurir akan bilang bahwa SOP-nya adalah kita tanda tangan berita serah terima dahulu. Baru paket itu bisa kita buka. Jika kita menolak SOP itu dengan tidak mau menerima paket apa adanya dulu, maka kemungkinan besar si kurir akan pergi dan tidak jadi memberikan paket kepada kita. Sama halnya dengan contoh lainnya. Jika kita membeli nasi bungkus, penjual nasi pasti memberikan nasi dan lauk pauknya plus beserta bungkusnya, kan? Nah, apakah kita juga memakan bungkusnya? Tentu tidak, bukan? Namun jika kita menolak bungkusnya kepada penjualnya, lantas kita bawa nasi dan lauk pauknya pakai apa? Padahal kita cuma butuh nasi dan lauk pauknya, kan? Nah, mari kita ambil pelajaran pada keanehan bungkus atau kemasan dalam kaitannya dengan rezeki. Ternyata pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwasannya rezeki itu datang membawa bungkus. Sama halnya sebuah bungkus permen, bungkus paket, bungkus nasi, dan sebagainya. Bungkusnya kita buang dan isinya kita ambil. Disitulah konsep rezekinya. Perlu kita pahami bahwa semua yang baik itu sering hadir dengan bungkusnya. Tidak cuma isinya, tapi ada kulitnya. Tuhan yang Maha Pemberi rezeki juga sering memberikan rezeki kepada umat manusia lengkap dengan bungkusnya, yaitu berupa hal yang tidak kita sukai dan inginnya kita buang. Bungkus ini bisa berupa musibah, cobaan, dan ujian. Sayangnya, kita seringkali tidak bersikap dengan cara yang sama ketika menerima isi dari bungkus tersebut. Yang sering terjadi adalah saat bungkus rezeki hadir, kita justru mengeluh, mengumpat, menolak, dan membuangnya. Inilah yang kemudian membuat isi yang ada dalam bungkus itu tidak jadi kita terima dan nikmati. Maka dari itu, tugas kita sebenarnya adalah terima dahulu musibah, ujian, dan cobaan itu dengan ridho. Kemudian kita akan bisa menikmati rezeki yang diantarkan sebagai satu kesatuan dengan musibah itu. Beberapa contoh sikap yang dengan senang hati menerima sesuatu yang tidak kita sukai antara lain ketika sedang menjemur baju, kemudian hujan turun, maka tataplah ke langit dan ucapkan syukur dengan wajah riang. Ketika datang penyakit di tubuh kita, maka hadapilah dengan senyuman dan penuh syukur. Ketika ada orang tidak baik, memfitnah dan menyakiti kita, tetapkan hati untuk menghadapinya dengan penuh syukur dan semangat. Dan masih banyak contoh lainnya. Karena kita tahu bahwa di balik bungkus musibah, ujian, dan cobaan itu akan segera datang permen rezeki nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Banyak contoh orang yang sukses usahanya sekarang setelah mengalami keberangkutan sebelumnya. Banyak orang yang naik kelas sosialnya setelah datangnya permasalahan dan lain sebagainya.
Mereka semua berhasil karena mau menerima bungkusnya. Mereka mau bertahan dengan keimanan dan keikhlasan terhadap masalah, ujian, dan cobaan yang dihadapinya. Mereka ketika mendapat ujian berkata, "Ya Tuhan, ini adalah ujian darimu. Aku percaya dan yakin Engkau akan memberikan solusi bagiku. Dan aku yakin ada kebaikan yang tersembunyi di balik semua ini." Keren kan doanya? Bukan malah sebaliknya berkata, "Ya Tuhan, kenapa Engkau siksa aku dengan ujian ini? Apa salahku ya Tuhan?" Ini membuktikan bahwa seseorang itu tidak mau menerima bungkus dari sebuah rezeki yang sebenarnya membawa hikmah dan kebaikan. Intinya, agar kita selalu menjaga pikiran dan hati kita untuk selalu positif, karena nasib baik akan datang bersama dengan kebahagiaan hati. Sekali lagi, karena nasib baik akan datang bersama kebahagiaan hati. Itulah caranya agar kurir atau malaikat yang dikirim oleh Tuhan tidak putar balik membawa pulang paket rezeki kita. Selalu terima dengan syukur semua musibah, cobaan, dan ujian, maka rezeki Tuhan akan datang bertubi-tubi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, demikianlah inspirasi kehidupan kita kali ini. Jika kamu merasa tayangan ini bermanfaat, silakan berlangganan dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, like, komen, dan share ke media sosial kalian. Tenang, ada banyak tayangan live inspiration yang lainnya. Tetaplah di Live Inspiration.